Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas bagaimana caranya kita bisa mendapatkan income meskipun Anda hari ini sedang dikunci di rumah di satu wilayah karena wabah. Nah, Anda berpikir ya bisnis sedang sepi, semuanya sepi ya. Memang betul ya. Market baru sepi, yes, gitu, yes. Market yang sebelumnya ramai menjadi sepi. Tetapi saudara, orang tetap mengeluarkan uang. Hari ini saya akan membahas let's follow the money. Ikuti kemana arah uangnya. Jadi sebagai seorang profit maker, kita harus paham sebetulnya bukan masalah orang tidak belanja, orang tidak mengeluarkan uang, tidak. Justru sekarang pengeluaran orang itu ya tetap gede gitu. Ya, setiap bulan tetap gede. Tapi problemnya alokasinya yang berbeda. Nah, saat ini saya akan membahas bagaimana kita menganalisa dan kita bisa masuk ke situ sehingga meskipun Anda di rumah atau dimanapun Anda nggak boleh kemana-mana, tetapi Anda tetap bisa menghasilkan income. Let's follow the money. Ya, let's follow the money. Saudara sekalian, saya ingin menjelaskan pada Anda bahwa sebetulnya ketika kita merasa bahwa market sepi, pasar sepi, dunia penjualan sepi, sebetulnya tidak sepi, sebetulnya tetap gede, tetap gede. Ya, yang jadi problem adalah mereka masyarakat saat ini sedang terjadi kejadian luar biasa, ada wabah besar, sehingga orang di rumah. Dianjurkan untuk di rumah, nggak boleh kemana-mana ya, supaya wabahnya tidak terus meluas, tidak tambah banyak korbannya. Nah, tapi sebetulnya kalau kita bicara bahwa orang tidak mengeluarkan uang, no, orang mau tetap mengeluarkan uang, tapi pemasukan mereka juga berkurang, gitu, ya. Orang yang biasa terima uang harian pasti berkurang, sudah pasti. Gitu. Nah, mungkin Anda termasuk salah satunya yang penghasilan berkurang gara-gara peristiwa ini. Dan mungkin Anda sedang memikirkan gimana nih caranya supaya kita bisa tetap survive. Kalau Anda mungkin punya restoran atau Anda punya UKM ya, jualan makanan mungkin pasti turun. Di pinggir jalan misalnya pasti turun. Anda jualan fashion pasti turun, sudah jelas. Nah, mungkin Anda berpikir ya, saat ini yang ramai ya masker sama hand sanitizer gitu. Yes. Bahkan banyak sekali UKM sekarang yang langsung mengubah produksi menjadi produksi hand sanitizer gitu. Nah, meskipun saya tidak memproduksinya, saya membagikan caranya gratis di YouTube saya, dan karyawan saya pada jualan juga gitu. No problem gitu, saya malah dukung mereka. Yang penting jangan terlalu ngemplang gitu ya, jangan jual terlalu mahal karena ini kebutuhan pokok orang saat ini, orang sangat-sangat membutuhkan. Kita jangan terlalu memanfaatkan situasi. Tapi kalau sekedar untuk ya supaya kita cukup saja secara penghasilan, semua problem ya. Oke, kali ini saya akan membahas follow the money ya. Kita mengikuti kemana uang. Anda bisa berpikir, yang pertama ya, Anda bisa berpikir hari ini yang Anda keluarkan itu apa saja. Jadi apa saja, coba di list deh, coba sekalian Anda ada daftar, Anda bikin sebuah daftar, contoh seperti ini. Yuk kita bikin sebuah daftar ya. Coba bikin dulu angka 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anda juga bisa bantu saya di komentar ya, silakan Anda komentar apa saja yang Anda keluarkan. Ya, maksudnya pengeluaran Anda itu untuk apa saja di saat-saat seperti ini. Saya tidak bicara di kemarin ya, tetapi di saat seperti ini. Saat ini tanggal 21 bulan Maret tahun 2020 ya, di mana pemerintah menyarankan kita untuk tidak keluar rumah. Di saat ini sekolah-sekolah juga libur gitu ya. Otomatis banyak aktivitas-aktivitas yang beralih di rumah gitu. So, let's follow the money. Pertama, pelajarannya adalah coba di list 10 hal
Ya, dimana maksud saya 10 hal. Anda mengeluarkan uang untuk apa saja? Sudah pasti tuh, makan. Ya, makan ini adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Di saat-saat darurat seperti ini, ya, komoditi itu melejit. Kebutuhan pokok itu langsung diborong, habis di pasaran, harganya naik dan sebagainya. Ya, kebutuhan pokok. Kemudian sesuatu yang berkaitan dengan saat ini orang-orang sibuk dengan kebutuhan pokok macam-macam ya. Ada beras, ya, mie instan misalnya, kemudian minyak goreng, apalagi sayuran dan lain sebagainya ya. Kemudian yang terkait dengan kejadian luar biasa apa aja. Ini juga masker, orang beli masker. Terkait juga dengan kejadian luar biasa, apalagi hand sanitizer, apalagi ya, orang juga mengeluarkan untuk pengeluaran Anda, angsuran misalnya, tulis saja angsuran ya. Anda tetap keluarkan duit untuk itu, Anda tetap keluarkan duit. Apa aja nih ya, apa aja, saya masih keluar buat bensin masih. Kemudian pengeluaran pribadi itu Anda teruskan lah, apa yang ke-6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Silakan Anda jawab di komentar ya. Jadi kalau Anda bisa meneruskan ini 6, 7, 8, 9, 10 sampai 10 ini apa saja gitu ya. Selain itu tadi kebutuhan pokok apa segala macam. Pulsa masih yang pulsa. Nah, paket data pasti meningkat. Paket data dan sebagainya. Ya, teruskan lagi. Nah, kalau kita bisa mendeteksi apa saja yang dikeluarkan masyarakat saat ini, maka Anda tidak akan kebingungan lagi. Oh, berarti arahnya kita harus kemana gitu. Apabila kita ingin bertransaksi tetap mendapatkan keuntungan, berarti kita harus mengalokasikannya kemana. Ya, yang pertama ini. Kemudian yang kedua, ya, saya punya satu rumusan yang paling penting yang harus Anda pahami di setiap kondisi, setiap kejadian. Ingat, ya, di setiap kondisi, di setiap kejadian. Ini hukumnya. Ingat baik-baik. Money follows attention. Saya terjemahkan biar enak. Uang mengikuti ya. Attention itu perhatian. Ya. Saya berkali-kali bilang bahwa attention adalah aset. Ya, mungkin Anda bagi Anda yang awal-awal mengikuti channel saya mungkin Anda agak bingung gitu ya. Tapi saya coba jelaskan ya. Orang selalu berpikir bahwa aset itu adalah rumah, tanah itu aset. Tetapi di era modern ini, attention itu adalah aset. Siapa orang yang bisa menarik perhatian semakin banyak orang, maka ya, dia lebih mudah untuk cari duit. Itu rumus. Jadi money follows attention. Uang selalu mengikuti kemana orang perhatiannya menuju ke situ. Oke, saat ini saudara, mungkin Anda bisa dapat sesuatu tambahan ya selain kebutuhan pokok misalnya ya. Saat ini yang difokuskan orang adalah antara hidup dan mati ya. Ini virus bahaya gitu ya. Orang sedang memperhatikan satu, yaitu yang hari ini ya, di Indonesia sedang diperhatikan, bahkan seluruh dunia memperhatikan tentang hal ini. Maka berita-berita ya, apa yang muncul di benak Anda tentang corona? Apa yang muncul di benak Anda tentang corona? Yuk kita tulis. Ya, salah satunya tadi adalah yang langsung berkaitan adalah masker, hand sanitizer, apalagi vaksin. Dunia sedang memburu vaksinnya. Apalagi nih, apa ya
yang berkaitan sama ini, imun atau kekebalan tubuh. Apalagi hal-hal yang berkaitan sama ini hari ini sedang ya orang berfokusnya pada ini. Maka hal-hal yang mengikuti ya, itu juga diperhatikan. So hal-hal yang mengikuti ini ya, misalnya ada tadi kebutuhan pokok ya. Orang sedang di lockdown berarti kebutuhan pokok ya, mereka merasa nggak bisa keluar rumah, jadi mereka memborong. Apa yang diborong? Hal-hal seperti ini harus diurai. Ini ada duitnya semua. Jadi, apa yang saya tulis ini ada duitnya semua. Ya, orang mengeluarkan duit besar hari ini. Ya, 3 bulan lagi saya nggak tahu. Tapi hari ini, selama corona masih menjadi attention orang, maka hal-hal tersebut akan mengikuti. Maka banyak orang yang menjual ya, hand sanitizer dan sebagainya, sesuatu yang sifatnya apa? Higienis. Hubungannya apa? Higienis itu bisa berarti apa? Sabun juga ikut. Penjualan pasti melonjak. Ya, sabun yang terutama yang antiseptik. Ya, hand wash. Apalagi berkaitan sama imun. Nah, ya kita spesifikkan lagi imun. Ya, apalagi berkaitan sama imun. Berkaitan sama imun ini mulai dari rempah-rempah jahe. Ya, kearifan lokal nih. Bawang bawang lanang. Apalagi kalau obat Cina itu ada cordyceps. Apalagi ya. Saya juga jualan nih, ya, saya jualan suplemen juga ya, Oxy. Apalagi ada bawang lanang, cordyceps, Oxy, jahe, terus kemudian kalau di Solo itu yang naik harganya adalah wedang uwuh. Yang tadinya dijual 5.000 sekarang jualnya 30.000. Ya, gila ini. Apalagi, saudara sekalian, memang tidak banyak yang bisa kita lakukan, tidak banyak perdagangan yang bisa, jenisnya itu tidak banyak, tetapi pusat perhatian orang baru ke sini. So, apabila Anda sedang mencari sebuah peluang gitu ya, tetapi saran saya ini masa darurat, emergency ya. Saya pun nggak ngoyo pada saat-saat seperti ini, nggak ngoyo. Saya juga sarankan sama teman-teman yang menjual hand sanitizer, menjual masker gitu, niatkan untuk membantu gitu ya. Ya kita jualan, tapi membantu gitu loh ya. Jangan harganya di up setinggi mungkin, mumpung orang pada cari terus Anda lipat gandakan keuntungan yang luar biasa gitu ya. Jangan saran saya jangan. Kalau sekedar untuk mencukupi kebutuhan hidup Anda, oke ya, seperti itu. Nah, silakan Anda bisa explore lagi apa yang ada hubungannya sama ini. Contoh yang hubungannya sama hand sanitizer, ya, alkohol 60-96% itu di pasaran gila-gilaan, beneran. Apalagi hubungannya sama ini, bahan-bahannya salah satunya gliserin, aloe vera gel, kemudian botol. Coba kalau anda pecah lagi, ada banyak, ini duit semua ini. Ada pecah lagi, ini duit semua. Ya. Apalagi bahan-bahannya gliserin, terus apa itu namanya H2O2. Ya, seperti itu. Tea tree oil. Macam-macam, saudaraku sekalian, macam-macam. Jadi bahan-bahan kimia untuk pembuatan hand sanitizer itu luar biasa hari ini. So Anda mau mainnya di mana? Hand sanitizer jadinya, atau Anda khusus Anda cari alkohol terus Anda jual di market? Saya punya grup. Nanti saya share lah di link. Grup saya ini, saya kasih tahu. Di grup saya ini namanya grup bazar. Di
grup Bazar. 3.000 member ini, isinya 3.000 member. Dan di sini sedia banyak sekali ya teman-teman yang jualan hand sanitizer, ya. Jualan masker, hand sanitizer di grup ini banyak. Kemudian bahan-bahannya pun ada yang menyediakan alkoholnya, ada yang menyediakan apa segala macam di grup Bazar. Ribuan transaksi, ya, ribuan transaksi. Isinya 3.000 member. Saudara sekalian, jangan berkecil hati. Itu aja sih pesan saya pada kalian. Jangan berkecil hati, karena apapun yang terjadi selalu ada hikmah. Ya, tetap semangat. Apabila Anda saat ini sedang di rumah, ya, Anda nggak bisa kemana-mana, Anda merasa aduh kacau nih ya, bisnis UKM-ku harus saya close sementara waktu, misalnya cicilanku masih jalan dan sebagainya. Jangan berkecil hati, ya. Tetap tenang, nggak usah panik. Lakukan apa yang tadi saya ajarkan. Anda brainstorming seperti ini, perhatian orang itu ada kemana, dan ini ada poin-poin di mana Anda bisa cari, dan Anda posting aja di Facebook, Anda posting di Instagram Anda, atau Anda posting di grup-grup tertentu seperti yang saya ajarkan. Itu jadi duit semua, insya Allah, ya, jadi duit. Kalau cuma sekedar untuk makan, ya, sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup Anda, ya, insya Allah, ya, nggak ada problem seperti itu. Jadi memang tidak mudah, tidak semudah yang kita tulis atau kita omongkan, kita diskusikan, tidak semudah itu, tetapi bisa. Jadi tetap optimis, dan seperti biasa saya doakan Anda, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Anda rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Awalnya saya sebelum memakai Klinos, saya memakai produk BBM jenis Pertalite dengan mengisi BBM sebesar 300.000 dengan kapasitas tangki 39,21 liter. Awalnya mobil saya hanya mampu menempuh jarak 470,8 kilo ya. Namun setelah memakai produk Klinos, mobil saya dengan mengisi BBM sebesar 300.000 Pertalite dengan jumlah konsumsi tangki BBM sebesar 39,21 liter juga, mobil saya mampu menempuh jarak sejauh 543,7 kilo. Bisa dilihat. Artinya di sini ada kelebihan konsumsi BBM sejauh 72,9 kilo ya. Hal ini sangat membantu saya dalam perjalanan dan menghemat BBM. Saya sarankan untuk teman-teman agar tidak ragu-ragu untuk memakai produk Klinos. Klinos mantap.